Oke, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang krusial banget buat masa depan Indonesia. Kita ngomongin soal kesenjangan di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, atau yang biasa kita sebut STEM. Coba deh, kita mulai dari sebuah cerita nyata yang wow, luar biasa banget. Bayangin, di desa kecil ada anak namanya M. Novan Alfariji. Orang tuanya buruh harian, tapi dia bisa loh bikin prototipe mekatronik. Itu gabungan mesin sama elektronik yang canggih gitu. Nggak cuma itu, dia sampai bisa mewakili Indonesia di kompetisi internasional di Korea Selatan. Ini bukti nyata kan? Potensi hebat itu bisa muncul dari mana aja. Nggak peduli sumber dayanya terbatas. Tapi, sayangnya, cerita kayak Novan ini masih langkah banget. Kenapa ya? Nah, ini dia masalahnya. Kita berhadapan sama realita yang cukup serius di negara kita. Sistem pendidikan kita tuh belum seimbang. Coba lihat deh datanya. Mayoritas lulusan kita, hampir 2/3, itu dari bidang non-STEM. Ini jelas menciptakan gap yang besar banget di dunia kerja nantinya. Terus, seberapa parah sih kesenjangan ini? Oke, kita bedah angkanya satu persatu. Nah, ini angka yang perlu kita semua perhatikan. Dari setiap 10.000 penduduk di Indonesia, kita cuma menghasilkan 8 lulusan STEM. Cuma 8 loh, bayangin betapa kecilnya angka itu. Jauh banget ketinggalan kalau dibandingin sama negara kayak Tiongkok atau India. Mereka jumlahnya bisa berkali-kali lipat. Ternyata, ya, masalah ini akarnya tuh udah dari lama, dari bangku sekolah. Lihat aja hasil tes PISA tahun 2022. Kemampuan sains anak-anak kita ada di peringkat 71 dari 80 negara. Itu artinya kita ada di jajaran bawah, jauh di bawah rata-rata negara-negara maju. Ini udah kayak lampu kuning, peringatan dini buat kita semua. Oke, jadi kenapa ini penting banget? Soalnya ini bukan cuma soal nilai pelajaran di sekolah ya. Kesenjangan ini dampaknya, wah, dalam banget buat masa depan ekonomi Indonesia dan gimana kita bisa bersaing di panggung dunia. Gini deh, sekarang kan eranya industri 4.0, serba otomatis, serba AI. Nah, skill-skill yang lahir dari STEM ini jadi pondasinya. Berpikir kritis, kreatif, bisa mecahin masalah yang rumit. Itu semua bukan lagi cuma nilai plus, tapi udah jadi kebutuhan mutlak. Ini penting banget buat mendorong inovasi dan membangun ekonomi negara kita. Nggak usah jauh-jauh, kita lihat aja tetangga kita, Vietnam. Mereka fokus banget sama pendidikan STEM, dan hasilnya, ekonomi mereka melesat jadi pusat manufaktur elektronik yang kompetitif. Beda banget kan ceritanya sama kita? Nah, tabel ini nunjukin bedanya dengan jelas banget. Coba kita perhatiin. Kalau kita kan mungkin masih sering fokus ke prestasi guru secara individu. Tapi negara kayak Singapura atau Australia, mereka lebih menekankan ke kurikulum yang fleksibel dan kolaboratif. Dan yang lebih penting lagi, mereka membangun koneksi yang kuat antara sekolah, kampus, dan industri. Jadi nyambung semua, kayak satu ekosistem gitu, nggak jalan sendiri-sendiri. Oke, untuk bisa memperbaiki ini semua, kita harus tahu dulu dong, apa sih tantangan utamanya yang bikin kita terhambat? Jadi, ada 3 masalah besar yang saling nyambung. Pertama, fasilitas di sekolah banyak yang kurang memadai, misalnya lab. Kedua, gurunya juga banyak yang belum dilatih metode ngajar STEM yang asik dan interaktif. Nah, akibatnya apa? Ya yang ketiga, minat siswanya jadi rendah. Mereka nganggap STEM itu susah. Ini jadi kayak lingkaran setan yang susah banget diputus. Tapi bukan berarti ndak ada harapan ya. Justru sebaliknya, udah ada rencana besar yang disiapkan. Nah, gimana solusinya? Kita lihat. Pemerintah udah punya yang namanya Peta Jalan Pendidikan Indonesia sampai 2045. Ini semacam blueprint jangka panjang gitu, di mana STEM diprioritaskan banget biar sejalan sama tujuan pembangunan industri dan ekonomi kita ke depan. Dan ini bukan cuma rencana di atas kertas loh, langkah-langkah nyata udah mulai diambil. Contohnya, di bulan September 2025, Kemendikbud meluncurkan panduan pembelajaran STEM nasional plus 109 buku digital yang bisa diakses semua orang. Ini kayak amunisi barulah buat guru dan siswa di seluruh Indonesia. Strategi besarnya itu fokus ke 4 hal utama yang harus jalan barengan. Pertama, kualitas guru dan pelatihannya ditingkatkan. Kedua, infrastruktur sekolah di-upgrade. Ketiga, kurikulumnya harus mengintegrasikan STEM. Dan yang terakhir, harus ada kerjasama yang erat antara sekolah dan industri. Keempatnya ini nggak bisa dipisah-pisah, harus jadi satu paket. Nah, ini semua membawa kita balik lagi ke cerita Novan di awal tadi. Potensi seperti dia itu ada di mana-mana, tersebar di seluruh Indonesia. Pertanyaannya sekarang adalah, gimana caranya kita membangun sebuah sistem yang bisa menemukan mereka, membina mereka, dan memberdayakan mereka?
karena merekalah masa depan bangsa ini.